perasaan saya udah nggak enak nih, ini kayaknya beda nih dia nih kayaknya nih. Bukan DBD. Jangan-jangan ini nih COVID nih gitu loh. Karena batuknya beda banget deh pokoknya. Nggak seperti biasa. Kondisinya itu nih tiba-tiba ngedrop nih gitu loh. Oh, ditelepon dari rumah sakit. Oke, lalu? Sama dokternya, aku capek kata dia gitu. Aku mau pulang gitu loh. Ngomong sama papanya? Iya, dia suka suruh saya itu bawa pimpin pujian, pimpin sharing gitu loh. Dia bilang nanti kalau saya nggak ada, kan ibu gembala yang harus gantiin kata dia gitu. Hai GMCC, kembali lagi di podcast kita kali ini yang terbaru, yaitu bersama dengan narasumber kita. Nah, tapi sebelum saya minta kenalan dengan narasumber saya mau kasih tahu bahwa kali ini temanya adalah sampai maut memisahkan kita, till death do us part. Kehilangan melalui kematian tidak bisa diantisipasi. Mau tidak mau kita harus siap, dan siap tidak siap, kehilangan itu adalah salah satu yang memang akan kita hadapi. Oleh sebab itu hari ini kita ada narasumber dengan di depan saya. Siapa namanya? Christine siapa namanya? Christine Tanujaya, Bu. Oke, keren namanya. Ya, biarlah hari ini kita bisa sama-sama saling curhat ya, atau ngobrol ya. Saya bisa belajar juga nih dari kisahnya Bu Christine, karena kejadian ini mungkin cukup mengagetkan, situasi dari tidak pernah diduga, tidak pernah kepikiran gitu ya, tiba-tiba harus kehilangan suami tercinta gitu ya. Iya, betul. Oke, boleh nggak cerita bagaimana kejadian waktu Pak Wawan itu dipanggil pulang? Awalnya sih dia itu waktu hari Minggu itu ya, sepulang pelayanan dari gereja, dia itu kan tiba-tiba rasanya badannya nggak enak tuh, panas, demam. Itu di tahun 2020 ya? 2020, di bulan Maret gitu. Awal-awal COVID ya? Itu tanggal 15 Maret kalau nggak salah tuh hari Minggunya. Oke. 15 Maret, Minggu itu dia demam kan, panas. Saya pikir ya panas biasa lah ya. Udah biarin aja dia istirahat di rumah gitu kan. Tidur. Tapi sampai besoknya pun dia masih belum enak tuh kata dia. Jadi ya udah dia ke dokter sendiri. Ke dokter itu diantar saya pertama itu hari Senin itu kan. Oke. Nah, dokter udah ke Husada situ, dicek sama dokter, suhu badannya kan tinggi, udah dikasih itu obat penurun panas, disuntik juga kan. Langsung tuh reaksinya baik? Enggak, belum. Sampai di rumah masih belum enak kata dia gitu kan, masih disuruh pulang tuh ke rumah kan sama dokter kan, nggak usah dirawat dulu gitu kan. Akhirnya Rabu dia masih belum enak juga, belum bisa kerja. Dia pergi sendiri tuh tanpa saya tuh siang-siang. Saya lagi kerja, dia pergi diantar sama si Brian, anak saya yang gede. Ditemenin, mau ketemu dokter, minta lagi disuntik gitu maksud dia gitu. Tapi sama dokter dia disuruh rawat kata dia gitu. Ini kayaknya cek darah hasilnya setelah itu katanya DBD. Oh, awalnya dibilang DBD. Karena memang belum tinggi ya waktu itu ya. Masih itu kan. Jadi perkiraannya kan rata-rata begitu banyaknya kan DBD. Terus akhirnya ya udah dirawat. Tadinya dokter sebenarnya nggak suruh rawat, cuman dia yang minta dirawat di rumah sakit. Pak Wawan sendiri yang minta dirawat, karena biar dapat penggantian dari kantor gitu. Oh, maksudnya seperti itu ya. Biar kan biayanya ada juga asuransi dari kantor kan, jadi bisa dapat penggantian gitu. Kalau rawat jalan sendiri kan dia nggak dapat penggantian dari kantor gitu. Akhirnya ya udah dia dirawat tuh di rumah sakit. Malamnya itu Rabu itu saya baru temenin dia di rumah sakit Rabu, terus sampai
hari Jumat tuh saya terus temenin dia kan di ruang rawat inap yang biasa ya, masih itu ya, dia belum apa-apa. Bu Christine nginep di situ juga? Iya, enggak nginep. nginep, tapi pulang sampai malam lah, paling pulang Oke. malam, pulang malam. pergi karena ada anak-anak ya. Gitu. Iya. Nah, terus abis itu semenjak dirawat itu dia mulai itu tuh yang saya lihat, dia mulai batuk-batuk. Oke. Batuk-batuk parah. Saya bilang perasaan saya udah nggak enak nih, ini kayaknya beda nih dia nih kayaknya nih. Bukan DBD. Jangan ini nih COVID nih gitu loh. Karena batuknya beda banget deh pokoknya deh. Nggak seperti biasa. Napasnya juga agak sesek gitu kan. Terus akhirnya saya minta dokter itu coba deh dicek ada paru-paru gitu kan. Gitu ya. Nah, ternyata hasil ronsen paru-parunya itu jelek tuh, paru-parunya putih gitu kan. Yeah. Jadi ya udah deh tuh. Itu pernah dites COVID sama sekali di PCR? Enggak sama sekali? Enggak, sama dokter enggak dites. Karena dokter enggak ada curiga apapun, dia cuma curiga DBD doang kan, berdasarkan hasil itunya gitu kan. Akhirnya setelah dia ketahuan COVID itu mau dipindahin tur ke kamar isolasi gitu kan, harus dipindahkan kan. Ternyata ada juga Bu Desi tuh di situ tuh. Iya, masuk juga tuh Bu Desi. Pas hari apa ya, Jumat apa Rabu gitu tuh. Nah, saya sempet tuh ke tempatnya, ke kamarnya dia, samperin dia gitu. Karena kan saya pikir ya panas biasa doang ya gitu ya, saya sempat salaman juga gitu. Ternyata si Koboni malamnya telepon, jangan kaget ya katanya, Bu Desi itu COVID juga gitu. Aduh, saya kaget dah, saya udah salaman lagi kan gitu kan. Aduh, saya takut, saya kena juga nih katanya. Belum saya juga kalau di kamar sama si Wawan kalau kasih makan juga kan makanan yang nggak habis ya saya yang habisin gitu kan. Gitu. Iya, jadi ya udah gitu kan. Ya udah deh, terima aja deh gitu kan. Itu saya nggak tes, nggak merasa apa-apa juga kan. Akhirnya dia udah dimasukin ke kamar isolasi. Saya udah nggak boleh jenguk, nggak boleh lihat apapun kan dari dia gitu kan. Datang sama sekali nggak boleh kan ke rumah sakit. Akhirnya ya udah sampai cuma paling bisa video call aja gitu kan. Karena harus dipisahin kan. Iya gitu kan. Tapi itu dari rumah berarti? Iya, dari rumah gitu. Terus hari apa ya, saya berasa kan badan gak enak juga kan. Akhirnya saya putusin ke mana tuh, saya mau ke Wisma Atlet dulu. Saya pertama kali saya datangin Wisma Atlet dulu. Wisma Atlet kata dia nggak bisa langsung ke Wisma Atlet gitu kan, karena harus ada tes dulu gitu. Jadi saya disuruh ke Rumah Sakit Mitra dulu, Mitra Kemayoran. Itu saya jalan sendiri tuh malam-malam. Terus Rumah Sakit Mitra Kemayoran, tes COVID bukan PCR, bukan yang cepat itu, rapid test. Rapid test itu hasilnya ya itu positif gitu. Langsung yang di rumah sakit pada takut kayak saya apa aja deh pokoknya deh. Karena masih pertama ya, masih awal-awal ya. Semua orang masih pada takut deh gitu. Malu sendiri deh pokoknya. Angkatan deh, pertama jadinya. Soalnya. Iya. Akhirnya setelah saya saya hasil rapid itu keluar, saya minta rujukan dari rumah sakit, saya balik lagi ke Wisma Atlet. Isolasi. Buat minta isolasi mandiri gitu. Berarti biar posisinya di isolasi ya. Gitu. Iya kan. Mau menyelamatkan anak-anak ceritanya. Iya gitu kan. Akhirnya boleh tuh dapat kamar kan di situ kan. Nah, saya nggak bilang tuh sama si Wawan bahwa saya ada di Wisma Atlet gitu loh. Dia tahu adalah sama anak-anak. Pokoknya setiap dia video call saya nggak angkat deh. Nanti saya yang telepon balik gitu. Saya cuma telepon doang, nggak lihat mukanya dia gitu. Dia sempat membaik selama di kamar isolasi itu, dia sempat membaik tuh beberapa hari sebelum meninggal tuh saya udah seneng tuh kan, dia udah mulai mau makan, udah. Pokoknya kirain dia bisa sembuh deh. Gitu pokoknya kan. Udah positif ya, mikirnya betul. Dia bakalan sembuh gitu ya, karena kan udah banyak doa juga gitu ya. Terus setelah dia
mau makan begitu kan, udah enakan begitu, tiba-tiba berapa hari sebelum itu tuh ditelepon dia, sebelum dia meninggal tuh ditelepon, ini kondisinya itu nih tiba-tiba ngedrop nih gitu loh. Oh, ditelepon Iya. dari rumah sakit. Oke, lalu? Sama dokternya. Padahal tidurnya dia udah telungkup gitu kan, dia napasnya enak gitu kan. Tapi tiba-tiba saturasi oksigennya itu tuh turun gitu loh. Padahal tadinya saturasinya kan udah naik dan 80, 90 gitu kan. Ya udah tuh cari-cari rujukan kan, minta dipindah gitu. Dok, pindahin aja dari rumah sakit Husada, cari rumah sakit yang khusus COVID yang perlu penanganan gitu Oh, Bu loh. Christine udah minta? Minta sama Oke, dokter, lalu? cuman dia nggak bisa nyariin. Oh, Rumah sakit oke. semuanya penuh gitu loh. Saya Oke. sendiri usaha sendiri juga Iya. melalui adik-adik gitu cari, tapi nggak bisa juga, nggak Akhirnya? ada gitu rumah sakit yang bisa terima gitu, karena dia butuh alat itu, alat Oksigen. ventilator Oke. untuk pernafasannya gitu, nggak bisa pakai oksigen yang biasa doang. Oke. Kalau di Husada dia pakainya yang literan doang gitu, yang biasa gitu loh. Dan minta masuk ke ICU Tidak bisa. nggak boleh juga, karena kan ICU campur dengan pasien yang bukan COVID kan, mereka nggak mau resikonya gitu kan, jadi nggak bisa juga gitu loh. Lalu lama-lama ya turun terus saturasinya tuh. Dan sepertinya tidak ada Jadi harapan. itu iya. Ya udah, padahal saya ya berharapnya sih kalau boleh ya jangan gitu. Tapi ya dia kayaknya sih udah kasih tanda gitu ya, kayaknya udah bilang juga dia sama papanya. Ternyata waktu teleponan sama papanya itu dia bilang, aku capek kata dia gitu, aku mau pulang gitu loh. Ngomong sama papanya? Iya dia. Bu Christine, ada disampaikan sesuatu sama Pak Wawan? Enggak, sama sekali enggak gitu. Cuman kalau saya itu pikir lagi setelah firasat saya itu, dia itu udah mempersiapkan saya di KUL gitu loh untuk menggantikan dia gitu. Oh gitu? Iya, dia kan sempat waktu dipilih jadi gembalaku sama Ko Jemi kan, saya sempat bilang dia nggak usah lah kata dia, saya bilang gitu kan, ngapain kamu mah, nggak bisa deh, jangan dulu kata dia, saya gitu kan. Tapi dia tetap mau kan. Akhirnya dia suka suruh saya itu bawa pimpin pujian, pimpin sharing gitu loh. Dia bilang nanti kalau saya nggak ada kan ibu gembala yang harus gantiin kata dia gitu. Aku bilang enggak, aku mah di belakang aja, aku ikut aja gitu. Iya, dia selalu bilang begitu tuh, kalau itu tuh kasih semangat, bisa, kamu bisa gitu loh. Kalau saya kan nggak bisa gitu, saya bilang kan kalau bawain sharing nggak pinter lah gitu. Lalu waktu dengar pada kenyataannya akhirnya Pak Wawan harus berpulang, apa yang dirasa? Karena pasti dapetnya dengarnya bukan dari Pak Wawan langsung, dari rumah sakit kah? Iya, dari rumah sakit. Apa yang disampaikan? Sedih dah, campur aduk Bu. Gitu. Iya. Sedih, nggak bisa datengin dia, ngelihat dia untuk terakhir kali. Karena gitu. diisolasi. Iya, karena diisolasi. Saya minta izin juga nggak boleh di Wisma Atlet untuk keluar. Katanya masih positif gitu kan. Mau lihat sebentar pun nggak boleh kata mereka gitu. Ya cuma bisa nangis aja paling Bu di kamar gitu kan, berdua sama teman. Ada yang satu ruangan itu kan, ya dia yang nguatin gitu, dia yang menghibur gitu, walaupun dia muslim ya gitu. Jadi ya udah, jadi dia terpukul lah ya, karena nggak bisa ngelihat juga, nggak bisa berbuat apa-apa gitu ya. Dimakaminnya juga begitu, kita nggak tahu pemakamannya di mana gitu kan. Tapi sekarang tahu kan? Tahu. Sudah tahu ya, sudah bisa dikunjungi ya. Puji Tuhan ya. Waktu dimakamin nggak ada yang nganter sama sekali. Adiknya pun disuruh nganterin juga nggak mau, takut. Dari jauh. Iya. Karena masih COVID awal-awal ya, semuanya masih kayaknya takut ya. Takut tertular gitu kan. Iya. Nggak ada yang mau nganterin. Aduh, rasanya gimana gitu, sedih gitu. Jadi kayak gimana, kayak binatang gitu. Jadi dibungkus begitu kan Bu. Cuman dibungkus plastik segala macem, ngeliat videonya tuh malu juga Bu. Begitu keluar dari Wisma Atlet kan, aduh, kayaknya kan udah
kesebar beritanya begitu, terus jadi harus lapor RT RW segala macam untuk itunya, untuk kepulangan. Iya, itu begitu sampai tuh. sampai tayang di beberapa stasiun TV kan? Iya, itu. Dan itu anak-anak kan itu harus laporan. Oh iya, betul. Iya. Betul. Anak-anak Harus gimana? ada Shock. surat dari Wisma Atlet gitu kan, untuk bahwa saya udah bebas, udah itu Negatif. bersih, negatif Oke. gitu kan. Nggak nyangka ada penyambutan kayak begitu, saya juga malu. Jadinya kan kayak begitu kan. Iya, Dikira tapi kan cuma merasa begitu dikasihi doang. ya? Iya, tapi malu juga, Bu. Oh gitu ya, merasa Iya. dikasih tapi malu ya? Iya, Bu. Beritanya nyebar kemana-mana. Iya, iya. Ya, rasanya ya kayak minder deh, Bu, gitu deh, Bu. Saat Mau itu keluar, ya? Iya, mau keluar juga takut, Bu. Oh gitu, Iya. itu yang dirasain saat itu? Iya. Setelah keluar dari Wisma Atlet ya begitu. Saya masih di dalam rumah, belum mulai kerja, masih harus isolasi dulu, kata atasan saya, masih 14 hari lagi lah menunggu gitu Oh, kan. diizinkan baru ya. mulai masuk kerja. Mm-mm. Ya udah, selama di rumah itu ya saya benar-benar nggak keluar juga itu tuh. Jadi Itu titik takut. terendah merasa tidak nyaman ketemu Iya, orang, betul. keluar dari rumah, itu Iya. dirasain ya? Iya. Terus mulai Malu deh, Bu. malu ya, berapa lama tuh kayak begitu merasa seperti itu, mau keluar, apalagi harus ke kantor, itu Iya. gimana, berusahanya seperti apa? Ya saya coba lawan sih, Bu, rasa itu, Bu, gitu loh, Bu. Bagaimana caranya? Ya saya beranikan diri, awal-awal ya coba ke pasar dulu gitu, tapi kayaknya rasanya orang-orang sepanjang jalan ngeliatin gitu deh, kayaknya perasaan doang. Terkenal soalnya jadinya ya. Iya, iya, jadinya malu gitu. Malu ya? kayaknya. Iya gitu. Semua mata kayaknya ya takut gitu, takut ketularan lah apa gitu kan. Iya. Iya. Lalu sekarang mungkin sekarang berarti dari 2020, sekarang 2022 sudah mau habis, berarti sudah mau jalan 3 tahun ya. Iya, betul. Bagaimana maksudnya mendidik atau membesarkan anak-anak? Apa tekad yang sampai hari ini masih terus bisa move on, kuat untuk mereka membesarkan anak-anak sendiri? Saya pengen lihat anak-anak bisa sukses aja sih, Bu. Bisa sampai kuliah, bisa sampai kerja. Pokoknya bisa mandiri deh nanti deh gitu. Dan saya percaya selalu ada campur tangan Tuhan gitu loh. Amin. Nah, selama ini banyak banget sih dari Tuhan itu banyak banget menolong saya gitu loh, melalui orang-orang yang nggak saya kenal. Kadang ada yang suka transfer ke rekening saya, tiba-tiba ada masuk. Wow, oke. Mujizat ya. Iya, walaupun ya nggak saya itu gitu loh, nggak saya sangka gitu. Bahkan sampai jadi berteman gitu loh. Dia gitu. Oke. Iya, dia menolong saya gitu, jadi sangat terbantu banget gitu loh. Oh, oke. Jadi ada malaikat Tuhan yang dikirim sama Iya, Tuhan ya. Itu jadi biasanya kan saya cuma dengar ya, tapi sekarang benar-benar saya alamin sendiri gitu loh, Bu. Mujizat Tuhan. Iya, gitu. Jadi bukan mendengar Bukan cerita sekadar orang, mendengar tapi cerita. mengalami Iya, mujizat tapi Tuhan benar-benar lewat kejadian ini ya. Iya, betul. Ini kehebatannya Tuhan dialami Iya, sama betul. Christine ya. Betul. Wow, oke. Ada rencana mau nikah lagi nggak? Untuk sekarang belum lah, fokus dulu buat Untuk anak-anak sekarang dulu. belum, berarti nanti kemungkinan ada. Belum tahu, Bu. Belum tahu ya. Iya. Oke. Nanti. Tapi masih bisa merasa bahwa masih bisa bertahan untuk sendiri. Ya, sejauh ini bisa deh, Bu. Berat kah? Berat ya, berat. Tapi mikirin untuk kedepannya gimana juga nggak tahu, anak-anak kuliahnya bagaimana nanti, Oke. harus biayanya gitu ya. Semakin hari kan mereka udah halus, sebentar lagi nih yang gede juga udah mau kuliah. Tapi saya percaya Tuhan tuh nggak tinggal diem kok. Dia Gitu ya. pasti sediain gitu loh. Yakin? Iya, saat saya butuh dia sediakan gitu Amin. loh. Bukan apa yang saya inginkan, tapi apa yang saya butuhkan Tuhan tahu gitu loh. Wah, keren. Walaupun saya belum walaupun saya ucapinnya cuma dalam hati gitu ya. Tapi Tuhan tahu gitu, Tuhan dengar gitu. Ya, untuk kedepannya ya berharap ya paling yang gede bisa mulai
kerja sambil kuliah gitu kan, jadi bisa membantu-bantu juga kan untuk adik-adiknya gitu kan. Anak-anak udah ngobrol, Iya. mau cita-citanya apa, mau melakukan apa? Mau sih dia Sudah kalau yang ngobrol? gede sih mau kuliahnya komunikasi gitu. Oh, gitu. Iya, dia pengen pengen jadi IO lah, pengen marketing, banyak deh dia maunya sih. Tapi komunikasinya lancar sama anak-anak? Lancar sih Lancar. sama yang itu. Mereka mau terbuka, mau ngobrol. Mau sih, Bu. Dari semuanya, apa hal yang terberat yang dilewatin saat-saat kemarin? Kan banyak tuh, semuanya dari awal pasti tinggal pergi aja udah berat karena perpisahan. Terus pas begitu pulang, begitu keluar dari isolasi, Bu Christine juga kan berat karena disambut orang malu, nggak disambut juga gimana gitu kan. Sudah masuk ke dalam rumah, terus harus hidup, melanjutkan hidup, lalu mau keluar lagi udah nggak pede lagi karena sudah rasa kayak jadi tontonan orang kan. Terus setelah itu harus memulai sesuatu yang baru. Yang mana yang paling berat dari semuanya itu? Kemana-mana harus sendiri gitu, semua harus dijalanin sendiri aja, itu aja sih yang berat. Biasa kan saya kemana-mana selalu ada berdua gitu kan. Iya, saya lihat sering berdua kemana-mana pasti ada Pak Wawan, pasti ada Bu Christine. Iya gitu, biasa saya tergantung banget gitu kan, jadi sama dia ya gitu deh. Harus mulai terbiasa menjalani hidup sendirinya, itu sih yang berat gitu. Itu yang paling berat. Iya. Oke, saya percaya pasti Tuhan kasih kekuatan, kemampuan ya. Iya. Jadi wanita perkasa. Amin. Boleh nggak dalam kondisi ini berbagi sama teman-teman, sama orang-orang yang menonton dari podcast kita ini, pesan apa yang mau disampaikan biar mereka juga belajar, karena hidup itu susah, hidup itu sulit ternyata, yang dilewati seperti yang dilewati sama Bu Christine sebagai single parent, punya anak 3 dan harus dilewatin. Kerja juga harus berusaha untuk mendidik, mengasuh, bahkan memberikan nafkah buat mereka. Kira-kira pesan apa yang mau disampaikan kepada para pemirsa yang melihat podcast ini? Apa buat teman-teman yang ditinggalkan orang-orang yang terkasih, tetap tegar, tetap lanjutkan hidup. Apapun yang terjadi, percaya ada rencana Tuhan yang indah di balik semua ini gitu. Tuhan itu nggak tidur, nggak tinggal diam, dia itu selalu menjaga kita gitu. Satu ayat yang jadi rema di dalam hidup saya itu di Yesaya 41 ayat 10 itu, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Amin. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Jadi itu yang jadi pegangan saya sampai saat ini. Tuhan pasti bukakan jalan kok buat kita saat kita meminta gitu. Dia nggak akan membiarkan kita jatuh tergeletak. Itu aja sih, Bu. Nah, mengenang suami tercinta, kira-kira apa sih kesannya waktu di saat tinggal bersama, menjadi suami? Apa yang berkesan dalam hidupnya Bu Christine atas kehidupan bersama-sama dengan Pak Wawan? Imannya dia itu, Bu, sama Tuhan yang saya salut. Dia itu nggak pernah mengeluh. Jadi di mana aja dia selalu senyum walaupun dalam keadaan sulit ya. Di kantor pun teman-temannya suka bilang, kok katanya kamu kok nggak pernah kelihatan sedih gitu loh. Jadi saya bersyukur dia banyak menjadi berkat gitu loh, Bu, buat banyak orang gitu loh. Amin. Dia banyak jadi tempat curhat buat banyak orang gitu. Jadi banyak nasehatin orang banyak gitu, dan sekarang dia juga banyak berbagi, jadi yang saya rasakan sekarang ini dari dia mau berbagi itu ya sekarang ini hasilnya saya rasakan gitu dari dengan bersama anak-anak gitu loh. Banyak orang yang peduli dengan kami, banyak orang yang mengasihi kami gitu loh. Itu semua kan dia lakukan tanpa pamrih ya gitu. Jadi orang-orang pun membalasnya tanpa pamrih gitu loh. Di gereja pun kan dia juga banyak mengajarkan teman-teman bermain gitar gitu. Jadi sampai bisa pujian penyembahan gitu kan.
Jadi itu warisan yang dia tinggalkan iya, ya? Itu ya, walaupun bukan harta ya, tapi saya bersyukur dia meninggalkan nama baik lah gitu ya. Oke, emang itu lebih berharga ya? Iya, Sesuai dengan firman Tuhan ya, nama baik lebih berharga dari warisan atau harta apapun juga ya. Itu saya ingat banget itu terakhir Ci Airin kalau nggak salah tuh yang khotbah tentang warisan itu loh, meninggalkan warisan gitu loh. Waktu di City Walk dulu tuh. Nah, itu teringat banget gitu. Nah, ini nih warisannya nih gitu loh. Kamu terima? Iya, warisan nama baik, warisan yang pokoknya banyak deh dia, karena dia sering berbuat baik dengan orang-orang, jadi ya hasilnya ya sekarang ini banyak orang yang peduli sama kami gitu. Amin. Iya. Keren. Keren Pak Wawan. Ya, itu menjadi sukacita tersendiri ya. Iya. Oke, para pemirsa, itu dia dari kisah Bu Christine, di mana tidak pernah dibayangkan kalau Ibu Christine harus ditinggal oleh suaminya, sehingga apapun belum dipersiapkan oleh suaminya, tapi dia harus berusaha untuk bisa berdiri tegar dan terus berusaha untuk mandiri dalam mendidik anak-anak, bahkan untuk menafkahi anak-anaknya. Menjadi single parent itu tidak mudah, tapi Bu Christine mencobanya bersama-sama dengan Tuhan. Saya percaya kalau Ibu Christine bisa, bagi bapak ibu atau ibu-ibu yang ditinggalkan oleh suaminya pun pasti bisa. Tuhan Yesus memberkati. Ini dia podcast kita kali ini. Semoga semuanya menjadi berkat buat yang lain.